Apa yang terjadi? Iblis berhasil. Iblis berhasil membunuh dia. Jadi omong kosong Yesus itu tidak terbukti. Kalah dia sampai mati di atas tiang salib. Titik. Apakah iblis menang, Bang Juma? Menang. Dia berhasil membunuh Yesus. Sabar dulu. Dia berhasil membunuh Yesus di atas tiang salib. Ya. Tadi kita sepakat, Ya. karya tertinggi yang dilakukan oleh antikristus adalah berhasil menyalibkan Yesus. Sepakat kan? Yes. Udah, Betul, selesai. betul. Berarti Selesai, simbol kan? kemenangan antikristus adalah tiang salib. Lambang Bukan. salib adalah lambang kemenangan antikristus. Ini yang Anda pegang ini lambang kemenangan antikristus. Makanya tema saya jelas. Siapakah antikristus itu? Ya Kristen yang merayakan kemenangan, sabar, yang merayakan kemenangan para pahlawan mereka yang berhasil membunuh Yesus di atas tiang salib. Dua keyakinan, dua pandangan, satu arena. Argumen akan diuji, bukti akan dipertanyakan, dan setiap jawaban akan menentukan jalan perdebatan. Selamat datang di debat Islam dan Kristen. Sebelum lanjut, dukung terus channel Sajian Islam dengan memberi like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Adalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Satu, anti terhadap pengajaran Yesus, yaitu orang-orang yang disebut angkatan jahat dan angkatan tidak setia, minta tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali satu. Apa itu? Korban si antikristus akan keluar dari kubur dan mereka akan menyembahnya. Itulah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Makanya di dalam KPR 2 nomor 36, di situ Petrus mengatakan apa? Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu. Antikristus ditanya nih, antikristus. Hei antikristus, mulai sekarang seluruh orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan untuk kalian. Jadi antikristus sudah tidak bertuhankan Elohim. Antikristus dibuatkan Tuhan untuk mereka, yaitu Yesus yang mati di atas tiang salib. Jadi semua yang antikristus akan nampak nyata terlihat bila mana menjadikan yang disalib ini sebagai Tuhan selain daripada Elohim. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi menjual apa? Keluar menjual salib. Orang-orang yang percaya kepada salib adalah orang yang terjerat menjadi pengikut antikristus. Salah Bang Juma. Kalau pengikut itu, ya salah Bang Juma. Kalau pengikut itu bukan anti. Itu salahnya, ya. Kalau pengikut itu bukan anti. Betul. Memang Anda bukan anti. Bukan anti. Pengikut dengar. Pengikut. Bukan anti terhadap antikristus. Buktinya Anda mengambil hadiah dari dia. Itu Anda pegang. Itu Anda pegang sekarang. Yang Anda pegang itu adalah hadiah dari antikristus. Kamu tidak anti, kamu pengikutnya, pengikut antikristus. Iya, kami pengikut, bukan pengikut antikristus. Iya, pengikut antikristus. Bukan. Pahlawan negara Republik Indonesia, simbol kemenangannya adalah lambang merah putih. Dilanjutkan oleh warga negara Republik Indonesia, lambang merah putih itu. Tapi Anda justru beda. Siapa yang bersorak-sorai, Bang Juna? Justru Anda beda. Para penjajah apa para bangsa Indonesia. Sekarang begini, Bung. Pahlawan menggunakan bambu runcing. Ya. Sementara penjajah menggunakan meriam. Yang dipakai membunuh para pahlawan adalah meriam. Dan yang dipakai oleh pahlawan adalah bambu runcing. Kristen muncul menjadikan meriam menjadi simbol agama.
Membunuh para Di pahlawan. mana lagi itu Bang Cuma? Hei, Kan- salib itu adalah alat yang dipakai untuk membunuh Kristus. Anda jadikan Dengar. sebagai simbol agama. Meriam adalah alat yang dipakai untuk membunuh para pahlawan. Anda jadikan sebagai simbol agama. Ya, yang menang siapa? Yang membawa menang- meriam atau bambu runcing? Yang membawa meriam. Yang menang siapa? Yang membawa bambu runcing apa yang membawa meriam? Jelas yang membawa bambu runcing. Tapi Anda menjadikan Nah, meriam itu. Nah, terus Anda menjadikan meriam sebagai menang simbol nih. agama. Dengar dulu. Yang membawa meriam atau bom, senjata canggih, itu berjasa nggak kepada Indonesia? Berjasa terhadap kalian, orang Kristen. Iya, Nggak terhadap Indonesia. Enggak dong. Berjasa nggak dia? enggak. Nggak Enggak. berjasa. Enggak berjasa sama sekali. Yang berjasa siapa? Yang berjasa pahlawan. Pahlawan. Siapa Yes. pahlawannya? Pahlawan yang menggunakan senjata bambu. Bukan itu yang sedang. Bambu runcing. Sabar, sabar. Yang sedang, Kalah kamu cuma. yang sedang dengar, yang sedang Ini kita, yang tidak membawa bambu runcing dia menang. yang sedang sabar. Dengarkan pelan-pelan. Yang Yang sedang membawa bom, yang membawa meriam kalah. itu meriamnya Pandai. kalian ambil. Itu meriam yang kamu pakai. Yang tadi itu salib itu meriam atau bukan? Yang berjasa siapa? Yang membawa meriam Tunggu, atau tunggu. membawa bambu runcing? Ini yang kamu pakai sekarang salib Enggak, itu. saya analogi aja analogi. Ya, ini menurut analoginya. Anda, Dengarkan menurut saya, Anda, dengar. Menurut Anda, penjajah yang berjasa atau para pahlawan yang berjasa untuk Indonesia? Pahlawan. Pahlawan. Nah, Ya saya toh? balik nanya. Kenapa? Anti, dengar dulu, Bang. Dengar. Kenapa tidak penjajah, Bang? Cuma? Dengar dulu. Kan Dengarkan saya. penjajah itu kan anti Indonesia toh. Sekarang dengarkan saya. Dengar dulu. Oh, udah, Penjajah itu kalau gitu. disebut anti Indonesia. Anda turun kalau Anda mau mendengarkan saya. Anda saya turunkan kalau Anda mendengar. Silakan. Baik. Silakan. Penjajah Yesus menggunakan alat apa untuk membunuh Yesus? Mereka kan sudah banyak membawa Penjajah tombak. Yesus, Membawa tombak. Membawa Yang tombak. salib kan, salib Ya, yang dibawa. Membawa tombak kan toh. Salib yang dibawa. Di Salib anu yang bambu dibawa. runcingnya kan gini toh. Salib dibawa. Ya toh. Salib yang Ya, dibawa oleh penjajah Yesus. Loh, Betul? Benar. Kok salib yang dibawa gimana sih? Jadi yang dipakai untuk mengeksekusi Yesus apa? Ya, yang membuat Yesus mati di salib itu kan Iya, tombak. meriam. Dengar Meriam dulu, yang dengar dulu, dipakai. Pak. Yang Meriam membuat yang dengar dipakai. dulu. Yang namanya penyaliban ya pasti ada salib lah. Ini Celsius bagaimana? Pahlawan Anda jadikan sebagai simbol agama. Salib yang dipakai membunuh Yesus Anda jadikan sebagai simbol agama. Sampai sini paham? Paham? Sampai sini Paham, Bang paham? Cuma? Ya dengar dulu. Sampai dengar dulu, sini dengar paham? dulu. Dengar dulu Bang Cuma, dengar dulu. Enggak, aku tanya dulu. Sampai Dengar. sini paham? Enggak paham aku ngomongan Nah, Bang Cuma, enggak paham. penjajah iblis memakai salib membunuh Yesus. Meriam dipakai penjajah membunuh pahlawan. Hari ini Anda menjadikan meriam sebagai lambang kemenangan Anda. Artinya Anda pengikut penjajah. Apa buktinya? Anda mengambil gereja. Siapa Anda yang mengikuti. menimba? Siapa Anda yang mengikuti. berjasa? Anda mengambil hadiah dari penjajah. Pertama, gereja peninggalan Belanda. Anda pakai lembaga Bible di Batavia. Anda pakai Bibelnya Belanda. Anda pakai salib. Anda pakai simbol kemudian daripada antikristus Anda pakai. Itulah bukti Anda itu antikristus. Itulah bukti Anda adalah pengikut penjajah. Clear. Ya, yang penjajah ini anti Indonesia apa bukan Bang Cuma? Anti Indonesia menggunakan meriam. Anti Dan Indonesia. Anda sebagai orang Indonesia justru menjadikan meriam sebagai simbol agama Anda. Ya, anti. Dengar dulu, para penjajah ini anti Indonesia toh. Siapa yang membunuh para pahlawan? Penjajah.
Antikristus yang Penjajah. membunuh Yesus. Apakah anti Indonesia ini berjasa dengan Indonesia? Tidak. Tidak. Kecuali Tidak. dengar. Kecuali Tidak atau dengar. Kecuali yang menerima ajaran dari penjajah. Seperti Enggak, gereja enggak, mereka enggak. terima. Bible mereka terima. Rumah ibadah mereka terima. Ajaran mereka terima. Bagi orang-orang Kristen Katolik, penjajah adalah pahlawan. Bagi Ya. orang Kristen, antikristus adalah pahlawan. Sekarang saya tanya. Indonesia pahlawan Sekarang atau enggak? saya tanya. Sekarang saya tanya. Saya tanya, jangan tanya terus Bang Juma. Dengar. Jangan tanya terus. Dan Anda kan kamu. juga bertanya sama aku. Anti Indonesia itu adalah para penjajah kan? Iya. Kenapa Ya. diulang-ulang? Kenapa diulang-ulang? Apakah anti Indonesia ini adalah pahlawan? Bukan. Bukan. Tapi Apakah pahlawan bagi mereka- Kristen. Dengar. Pahlawan bagi Apakah- Kristen. dengar dulu. Pahlawan bagi Katolik. Dengar dulu. Sebagaimana Apakah iblis para adalah anti- pahlawan bagi Kristen. Salib adalah simbol kemenangan bagi Kristen. Apakah para anti Indonesia ini berjasa terhadap Indonesia? Berjasa bagi Kristen. Sebagaimana Jangan setan gitu jawabnya. menyalib Yesus, pahlawan bagi Kristen. Simbol antikristus Saya tanya, adalah saya simbol tanya bagi sekali Kristen. lagi. Kemenangan Saya tanya sekali antikristus lagi. adalah kemenangan antikristus adalah Kristen. Kemenangan Saya tanya iblis sekali lagi, terhadap setelah Yesus, ini saya turun, nggak kemenangan apa-apa. Kristen. Jelas itu. Apakah para penjajah berjasa terhadap Indonesia, Bang Juma? Tidak berjasa bagi Indonesia, tapi berjasa Tidak bagi agama berjasa. Kristen. Tapi berjasa bagi Apakah- Kristen. Dengar. Berjasa bagi orang-orang Kristen. Apakah para penjajah berjasa untuk Indonesia, Bang Juma? Tidak sama sekali, tapi berjasa bagi Tidak. Kristen dan Katolik. Apakah anti Indonesia berjasa terhadap Indonesia? Tidak, tapi berjasa bagi Kristen dan Katolik. Oke, clear ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Baik, silakan. Anda sudah Saya akui. tanya boleh? Udah selesai, apa lagi? Enggak, saya tanya tentang Anda, tentang iman Anda, boleh? Silakan. Udah tanya masih bertanya terus. Udah gak paham masih aja itu yang dipertanyakan. Ya begini Bang Juma. Ya. Setiap manusia akan mendatangi neraka. Ya sama, di Kristen juga begitu. Dengar dulu. Apakah Gimana, menurut gimana? Anda? Ah. Apakah menurut Anda Ya, atau beriman kepada surah itu? beriman. Anda beriman. Beriman. Berarti Anda meyakini bahwa Anda Semua akan manusia mendatangi neraka. akan melintasi neraka. Betul. Mendatangi neraka. Melintasi neraka, mendatangi neraka, tapi tidak masuk ke neraka. Bukan, di ayatnya itu bukan melintasi, Iya, oke, tetapi mendatangi. mendatangi. Mendatangi atau melintasi, boleh, silakan. Nah. Apa lagi? Sekarang, mengapa Allah begitu murka terhadap Bang Juma? Semua manusia Hingga akan menurunkan mendatangi. ayat itu. Dengar. Dengar dulu. Dengar dulu. Saya tanya, urutan pertanyaan saya begini. Mengapa Allah begitu murkanya terhadap Bang Juma sehingga Bang Juma disuruh ke neraka? Baik. Baik, saya Mengapa? jawab, Anda diam. Kalau Anda bicara, Ya. saya turunkan. Oke. Ya, silakan. Al-Quran surah Maryam ayat 71 itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh manusia akan mendatangi neraka. Baca 72. Umat Islam melanjutkan perjalanan ke surga. Orang kafir Kristen akan tinggal berlutut di dalam neraka. Ada dua kelompok di situ. Ada dua kelompok. Islam, Kristen semua akan ke sana mendatangi neraka, tapi belum tentu masuk. Mendatangi belum tentu masuk. Mendatangi pemakaman belum tentu masuk di kuburan. Catat itu. Mendatangi rumah sakit belum tentu pasien. Nah, ayat Maryam, ayat 17 surah Maryam itu jelas dikatakan seluruh manusia akan mendatangi neraka. Ayat 72. Adapun mereka yang beriman kepada Allah akan diselamatkan dan yang kafir akan dibiarkan berlutut di sana.
Kalau di Bible ayatnya di mana? 1 Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15. Hari Tuhan akan datang di mana seluruh pekerjaan manusia akan diuji dengan api. Siapa yang pekerjaannya layak dibakar api, maka mereka akan terbakar di sana. Dan siapa yang pekerjaannya tidak terbakar api akan melanjutkan untuk diselamatkan. 1 Korintus 13 nomor 1 Korintus 3 nomor 13 sampai 15. Sekarang pertanyaannya, ketika kita melihat Yesaya 66 nomor 19, 18 19, Tuhan akan datang membakar api seluruh pemakan babi. Kira-kira kalau kita diuji oleh api sesuai dengan 1 Korintus 3 15 13 sampai 15, yang terbakar api siapa? Islam atau Kristen? Jawab. Ya, sekarang saya tanya Bang Juma. Jawab Menurut dulu, jangan Al-Quran, bertanya. Jawab ya dulu, Allah, jangan iya. bertanya. Kan Jawab. Anda Sebagaimana saya bertanya, menjawab, Anda bertanya, saya menjawab, Anda pun berhak Ya, berkewajiban menjawab pertanyaan Anda saya. kan membawa Maryam 72 toh, bahwa yang Sudah diselamatkan orang selesai. beriman. Sudah selesai, Dengar jawab dulu. dulu. Anda Anda harus turun. paham dulu itu. Siapa orang beriman di situ? Dah. Sudah selesai. Ya, jadi maksud umat Islam mendatangi neraka seperti yang tercantum dalam surat Maryam ayat 71 bukan berarti setiap orang ya. Bukan berarti setiap orang termasuk umat Islam akan disiksa atau masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, melainkan lewat atau berada di atas jembatan Shirathul Mustaqim yang membentang di atas neraka jahanam. Jadi tanda petiknya itu yaitu bukan berarti setiap orang yang akan disiksa di dalam neraka, melainkan melewati, atau arti kata wurud dalam bahasa Arab, kata al-wurud berarti mendatangi atau melewati suatu tempat, tidak harus bermakna masuk atau tinggal di dalamnya. Melewati sirah, mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa mendatangi neraka berarti berjalan di atas sirah atau jembatan di atas neraka jahanam yang harus dilewati oleh setiap makhluk menuju surga. Jadi cukup jelas ya di dalam surat Maryam ayat 71. Dan kemudian mereka dikeluarkan dari api tersebut. Oke, saya kira begitu teman-teman. Silakan naik lagi yang non muslim. Silakan. Sambil menunggu Kristen bisa di like ya sahabat ya, bisa di Ada lagi? subscribe channel Sajian Islam agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menyiarkan syiar dakwah seputar Islam. Halo. Kan dia. Halo. Ya, tadi saya yang membuka Semangat. di dalamnya Siang. maksud mendatangi neraka al-wurud dalam Islam Udah selesai Bang, udah selesai. yang tercantum dalam surat Maryam ayat 71, bukan berarti setiap orang termasuk umat Islam akan disiksa atau masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, melainkan lewat atau berada di atas jembatan sirah yang membentang di atas neraka jahanam. Ya. Kristen suka melintir ayat ini, jadi seolah-olah umat Islam itu masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, oke kita lanjut lagi.
Kalau diskusi itu yang jujur. Jangan curang. Buka kameramu, jawab pertanyaan saya. Wah, masuk lagi nih orang nih. Salesius. Ini yang tadi keluar nih. Mau tanya apa lagi nih orang? Kau bertanya, Cuma. aku turunkan lagi. Kau nggak mau mendengar. Loh. Bodoh amat. Aku kasih kau kesempatan. Kau bertanya. Tema udah selesai. Kristen antikristus menerima hadiah dari antikristus berupa salib. Udah selesai. Kau bertanya surah Maryam 71. Aku udah jawab. Aku udah uraikan. Aku bantu kau dengan memahami 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Giliran saya bertanya. Bener Bang Suma, dia itu nggak mau ditanya, dia itu mungkin takut tidak bisa menjawab pertanyaan dari Gurunda, makanya dia itu maunya bertanya. Padahal pertanyaannya juga sudah dijelaskan oleh Bang Suma dengan jelas ya, dengan cukup jelas. Namun Salesius itu tadi tidak memahaminya. Saya bertanya tadi, pertanyaanku tidak berat pun. Halo, sore Koko. Waalaikum. Iya, Sore. Cece, sore. Iya, saya mau tanya Koko, ini kan topiknya apa ini? Bukti Kristen antikristus. Yang bagaimana itu, Koko? Antikristus yang menerima hadiah dari antikristus. Antikristus itu penyalib Yesus. Salib itu adalah karya tertinggi dari antikristus. Dan salib diterima oleh pengikut antikristus, yaitu Kristen. Begitu, Cece. Gitu. Iya, Cece ada salib di rumah, di leher digantung. Itu simbol antikristus itu. Iya. Iya. Terus apa yang menyimbolkan salib itu, Koko? Bagaimana? Terus apa yang membuat simbol salib itu? Ya, antikristus. Antikristus menyalib Kristus. Kenapa mereka menyalib Kristus? Karena mereka anti terhadap Kristus. Begitu, Cece. Oh, gitu. Iya kan? Kenapa mereka menyalib Kristus? Karena mereka anti. Nah, Kristen kenapa terima salib? Padahal itu adalah simbol perlawanan terhadap Kristus. Simbol pembunuhan terhadap Kristus. Itulah salib. Simbol penganiayaan terhadap Kristus. Simbol kemudian kebencian terhadap Kristus adalah salib. Salib itu tempat pembantaian Kristus. Kenapa diterima? Karena Kristen adalah pengikut antikristus. Terus, Koko, saya ini mau tanya, terus pribadi saya, seandainya saya tidak percaya Kristus, terus saya mau lari kemana, Koko? Ya, satu-satunya seorang penolong lain yang Kristus ajarkan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain di luar dirinya. Siapa seorang manusia yang datang setelah beliau? Dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Kristus? Umat Islam. Kalian berupaya menghina Kristus, mengatakan dibunuh, ditampar, diseret, ditelanjangin. Sedangkan ketika kami datang, kami berjuang mati-matian untuk memuliakan beliau kembali setelah dihinakan oleh agamanya, Cece. Kami umat Islam berjuang. Kata Yesus di dalam Yohanes 16 dari nomor 7 sampai nomor 15 dikatakan bahwa ketika roh kebenaran yang hinggap pada manusia-manusia itu datang, maka mereka, roh kebenaran itu akan memuliakan aku, bukan menghinakan. Kalau saya tanya sama Cece, yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib itu siapa? Yesus kan? Anda menghina Cece.
Yesus itu tidak mati dikutuk, tapi Anda mengatakan mati dikutuk. Anda menghina. Siapa yang menanggung dosa orang yang memperkaos anak kandungnya? Yesus. Siapa yang menanggung dosa orang yang membunuh ibu kandungnya? Yesus. Emang Yesus membolehkan membunuh orang tua, memperkaos anak kandung? Boleh menurut Yesus? Nggak boleh kan? Iya, Terus kenapa tapi- Yesus yang menanggung itu semua? Itu jawabannya adalah itu hanya mimpi gereja. Iya, ini gini Kak. Tapi di dalam Ibrani ayat 5 sampai berapa tadi itu? 7. 14. Coba Koko tolong bacakan. Apa yang dikatakan di sana? Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 5. Lah, Ibrani 1 data nomor 5 itu kan jelas tuh. Bagaimana dia menekankan kepada, bagaimana penulis menekankan bahwasanya terkait dengan Kristus itu tidak ada kemudian kaidahnya terhadap penyaliban, di mana penyaliban itu adalah simbol keselamatan. Itu berbicara mengenai imam besar. Betul? Iya. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen? Sekarang begini, Cek. Cara belajarnya bukan begitu. Begini cara belajarnya. Apakah Yesus Ya, kita buka Ibrani 1 ayat 5 yang tadi dikatakan oleh CC ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Tadi sudah dijelaskan oleh Guru Suma ya, apa maksud dari Ibrani 1 ayat 5. Bagaimana mungkin Yesus membolehkan memperkaos? Bagaimana mungkin Yesus membolehkan orang kemudian Terus, membunuh? Koko bilang kan itu fitnah. Siapa yang membawa fitnah itu, Koko? Ya orang Kristen. Dosa-dosa Kristen, dosa-dosa orang memperkaos, dosa-dosa orang membunuh, ditebus Yesus di atas tiang salib. Alamak, bukankah penyaliban itu karya antikristus, karya setan? Kenapa pula karya setan dijadikan sebagai alat untuk mengatakan bahwa pemerkosa, pencuri, koruptor, pembunuh itu ditebus dengan darah Yesus, sementara yang membunuh Yesus adalah antikristus? Nyambungnya di mana coba? Yang membunuh Yesus antikristus, para pelaku kejahatan diampuni dosa-dosanya dengan karya iblis. Bagaimana ceritanya? Terus, begini Koko, saya ini mau tanya Koko. Kalau kita bermimpi, saya pernah mimpi kayak perempuan begitu berjubah putih. Itu apa itu? Perempuan berjubah putih? Iya, saya pernah mimpi. Ya nggak tahu, kalau perempuan nggak tahu. Apa dia itu? Jadi bermimpi melihat perempuan berjubah putih. Apa kira-kira ya? Apa mungkin dikiranya malaikat kali ya? Apa dengan manusia? Nah, Tuhannya Kristen kan sudah pernah turun berupa manusia laki-laki. Mana tahu itu Tuhannya Kristen yang berupa perempuan. Aduh Bang Suma bisa aja nih Bang Suma Koko, nih. begini jujur ya Koko, saya jujur hari ini sama Koko. Saya pernah masuk Islam lalu, 10 tahun lalu. Terus kenapa keluar lagi? Udah masuk ke tempat yang benar. Tunggu Koko, begini. Saya pas waktu masuk Islam itu saya dimandikan, apa itu namanya itu kalau dalam Islam? Mandi junub. Ya, pas masuk Islam. Terus malamnya Wajib. saya mimpi itu kayak tidak juga nampak si perempuan, cuma baju jubahnya itu makanya kan saya tanya. Ya, bisa jadi itu Nabi Isa, bisa jadi Nabi Muhammad datang. Kalau dia tidak berwujud perempuan ya, bisa jadi. Karena kalau iblis tidak akan mungkin menyerupai Nabi Muhammad. Kalau iblis itu nggak mungkin. Tapi kalau iblis bisa menyerupai Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh. Oh, begitu. Iya. Makanya Kembalilah nanti hari ke ini jalan yang benar. Kembalilah Nanti ke hari jalan ini yang benar. Saya tanya Koko. Ya. Terus Cece. kenapa? Cece. Ya.
apakah Yesus membolehkan memperkosa, membunuh? Ya, semua agama, di dalam agama kan tidak ada Ya ajaran enggak, begitu. Itu kan Yesus dulu, Cece, Yesus dulu. Apakah Yesus membolehkan orang membunuh? tidak. Nah, bagaimana mungkin Yesus yang tidak mengizinkan, tidak membolehkan orang membunuh orang lain, terus dia mau korbankan dirinya untuk pelaku kejahatan ini? Kau membunuh ya? Ya, oh baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa, membunuh aja. Kau memperkosa? Iya, nggak apa-apa. Kamu ngapain? Maaf Pak Yesus, saya perkosa anak kandung saya sendiri. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti tanggal sekian saya akan bunuh diri untuk dosa-dosa kalian. Gitu ya? Bisa kira-kira begitu Yesus. Sementara Yesus begitu tegas membolak-balikkan meja orang yang jualan aja, itu pekerjaan Yesus. Malah Yesus ada orang datang kepadanya minta izin loh sama Yesus. Guru, apa? Aku mau izin. Apa izinnya? Aku mau pula menguburkan orang tuaku. Apa kata Yesus? Biarkanlah orang mati menguburkan sesamanya orang mati. Jangan kau berpikir aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Yesus itu tegas. Nanti dibolak-balikkan oleh Romawi, ajaran kasih, pipi kanan, pipi kiri, matamu. Gak ada itu. Yesus itu sangat tegas. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingin dalam hatinya, dia telah bersinah di dalam hatinya. Apa hukumannya bersinah? Dirajam. Colok mata, kata Yesus. Colok matamu. Saking kerasnya Yesus itu. Kau ngambil barangnya orang, potong tanganmu. Matius 5, nomor 21, 22, 23 sampai nomor 48. Yesus itu sangat keras ajarannya. Bahkan sampai dia mengatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Barang siapa yang meniadakan setitik hukum Torah, kau akan menempati tempat terhina. Keras Yesus itu. Tiba-tiba aja Kristen datang. Kamu membunuh ya? Ya. Kamu memperkosa? Ya. Kamu korupsi? Ya. Kamu perkosa siapa? Mama kandung, hilap saya. Jadi gimana? Jangan khawatir. Tuhan Yesus kita baik. Dia mengampuni dosa kita. Alamak. Dengan cara apa? Dia turun mati dianiaya. Weh. Koplak. Yesus itu, kata dia apa? Di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Tuhan itu batal. Sekarang kalau orang Kristen melakukan dosa, tiba-tiba tiba-tiba rumah Anda dirampok oleh orang Kristen, dibunuhlah orang semua pembantu Cece di situ. Bagaimana cara solusinya menghapuskan dosa pembunuh sementara dia Kristen? Sederhana. Apa itu? Terima darah Yesus, aman. Apa ini? Ajaran apa? Sementara Yesus selalu menekankan kepada muridnya, bertobatlah, 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 bertobatlah. Dunia, kiamat sudah hampir dekat. Kiamat sudah dekat. Bertobat, bertobat. Jikalau engkau tidak hidup sama seperti anak kecil ini, suci, bersih, bertobat dari dosa-dosamu, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini ada orang seenak perut. Kami ini, dosa kami sudah ditebus. Yalah. Kalau Tuhan begitu polanya, kenapa dia Tuhan itu nggak mati? Adam makan buah, Tuhan turunlah ke Eden. Bunuhlah aku Adam, supaya dosamu habis, supaya dosamu tidak menular ke anak-anakmu miliaran. Daripada nanti aku kerja keras, aku datang membantai Sodom Gomora, aku datang membantai Bahterano. Mending sekarang aja, kau bunuhlah aku, supaya darahku tertumpah untuk dosamu dan istrimu, supaya dosa-dosa tidak turun ke anak-anakmu. Ini sandiwaranya kejam kali, bah. Kenapa dibiarkan Sodom Gomora tenggelam, Nuh tenggelam? Kenapa harus orang Amalek dihabiskan, anak-anaknya dibakar habis, anak-anak dibuatkan tempat pembantaian, tempat pembakaran anak-anak kecil? Bunuhlah setiap apa yang bernapas, jangan kau biarkan hidup. Kambing, domba, sapi, semua kau bunuh. Lah, terus kenapa giliran masa Kristen mau bangkit lahir di dunia, ajaran Kristen, tiba-tiba turun yang begitu, Tuhan yang begitu ganas turun menjadi letoy. Selamat pagi semuanya, permisi, aku mau mati aja untuk kalian. Hei, Tuhan apa ini? Kamu pesinah, ya, kamu pesundal, ya, kamu pencuri, ya, kamu perampok. Tenang, ada Eka yang mati untuk dosa kalian. Please deh.
Tiba-tiba jadi bencong Tuhannya. Yang tadinya ganas bunuh. Tiba-tiba datang, hai selamat pagi. Permisi, bunuh aku. Ini Tuhan dari mana ini? Hah? Tuhan begitu kejam terhadap penjahat. Tuhan begitu sakak kepada iblis. Tiba-tiba saja dia turun menyelamatkan para iblis. Wow. Ajaran antikristus yang sangat membinasakan otak manusia. Kenapa digandrungi kemudian oleh Barat ajaran ini? Kenapa? Barat suka makan babi. Barat tidak mau bersunat. Barat tidak mau sujud kepada Tuhan langit dan bumi. Mereka cinta dunia. Mereka mengejar materi. Mereka kemudian mencari harta. Lupa akan Tuhan. Sehingga ada agama yang begitu mudah. Masuk, dicelupkan kain, halilintar, maha Tuhan besar, kudus Tuhan kita. Udah selesai, dosa terhapus. Begitu aja, selamat. No. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk surga. Ya, maka itu Koko jangan, maka itu pemahaman saya. Seperti Koko bilang toh, maka kita manusia di dunia itu jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa. Tuhan menghancurkan Sodom Gomora karena tingkat kejahatan, kedurjanaan, dan dosa penduduknya yang sangat besar dan sangat melewati batas. Makanya Sodom Gomora dihancurkan. Jadi penyebab kehancuran Sodom Gomora yaitu amoralitas seksual. Penduduk kota ini sering melakukan penyimpangan seksual termasuk hubungan sesama jenis yang masif dan menolak norma yang ada. Kejahatan sosial, mereka juga dikenal suka merampas, melakukan kekerasan terhadap pendatang, dan mengabaikan keadilan sosial. Kesombongan menurut catatan dalam Unwatched Genesis, dosa utama kota ini mencakup kesombongan, keangkuhan, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Makanya Tuhan itu sangat tidak menganjurkan hal-hal seperti ini ya. Makanya diberi peringatan yang cukup besar. Sodom Gomora dihancurkan, dilenyapkan. Tapi Kristen beda. Yang dijunjung itu apa? Rudalnya penjajah. Kutanya dulu Cece. Hadiah yang besar yang diberikan penjajah di Nusantara ini untuk Kristen apa? Tuhan bernama Yesus. Buku agama bernama Bible. Agama bernama Kristen, Katolik, Protestan. Rumah gedung bernama gereja. Itulah hadiah-hadiah yang diberikan penjajah untuk Kristen di Nusantara ini. Seibarat iblis memberikan hadiah kepada pengikutnya apa? Salib. Sadar Cece, kita punya darah itu Cece. Kita ini orang-orang pintar Cece. Darah yang mengalir di tubuh kita ini pintar dari segala aspek. Ya, mata kita sipit, sabar Cece. Mata kita sipit bukan karena kita itu sipit doang, enggak. Orang matanya sipit itu adalah pemikir. Kenapa selalu sipit? Karena selalu menelaah, mencerna, memikirkan, merenungkan, mencari solusi. Makanya kita dan turunan kita sipit. Karena kita pemikir. Kenapa giliran kebenaran akhirat, kebenaran Tuhan, kebenaran sejati kita nggak pernah mikir? Mata bola malah jadi gini. Giliran dunia sipit kita. Giliran Tuhan bola kita nggak mau tahu. Inilah celakanya kita. Kita ini dikenal. Kita bermata sipit dikenal orang pintar, orang cerdas, pemikir. Koko, saya suka nonton Koko sampai anak saya panggil saya, "Oi Koko Zuma." dia anak saya itu satu kan biasa saya nonton Koko sampai 1:30. Nah, jadi kalau dia datang, "Oi Koko Zuma." Katanya begitu.
Begitulah Cece, kita berpikir lagi. Apalagi Cece sudah pernah muslimah. Pikir lagi. Iya, Pikir memang lagi. memang jujur nanti hari ini saya kasih tahu Koko pernah saya 3 tahun, cuma pada waktu itu saya ada pergumulan, saya beralih ke Islam, cuma setelah Islam tidak ada yang bimbing saya, jadi saya pikir-pikir saya mati ini saya arahnya kemana? Saya kembali lagi ke Kristen. Bagus. Itu artinya Cece pemikir. Berpikirlah kembali, mumpung saya masih ada, saya dampingi Cece untuk sampai ke akhirat. Belajar kita tentang kebenaran, kita pelajari Kristen juga, kita pelajari Islam juga. Sambil berjalan kita tengok mana yang masuk akal, mana yang rasional, mana yang tidak. Jangan kita lihat pemeluknya, karena di Indonesia mayoritas Islam. Semua yang membuat kriminal Islam, yang jatuh Islam, yang berdiri Islam, yang lari Islam, yang duduk Islam, karena di mana-mana Islam. Jangan kita lihat itu, tapi lihat agamanya, lihat kitab sucinya. Lihat kitab suci dan kita bandingkan. Kalau sekiranya Kristen yang mayoritas di Indonesia ini, akan kita temukan seperti di barat, gereja-gereja pada menikahkan sesama jenis. Apakah itu cerminan Kayak sebuah Sodom kebenaran? Gomora tadi itu. Tidak. Jadi kebenaran Cece tidak bisa dilihat dari pemeluknya. Kebenaran itu dilihat dari Kebenaran. kitab sucinya. Terus Zamannya begini Koko, Nabi Lut. ini bacaan Al-Qur'an tau begini apa artinya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya kana budu wa ya kana stain, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalim. Apa artinya itu Koko? Dengan menyebut nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha pengasih, memberikan kepada siapapun, mengasih kepada siapapun, baik yang menyembah dia maupun yang tidak menyembahnya, dan maha penyayang. Dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya dia yang berhak untuk kita puji, tidak ada yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hakikat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang akan memberikan pembalasan kepada setiap perbuatan manusia nanti kelak di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada dia saja kita menyembah, dan hanya kepada dia saja kita memohon, mengharapkan, menghibah pertolongan. Terus begini lagi satu Koko. Dinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami manusia ini kepada jalanmu yang benar, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Itu dia. Lanjut. Terus ini lagi satu. Anak api naik dulu dong. Gimana? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, ya 'alal falah. Apa itu? Nah, aku bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak satu-satunya sembahan yang betul, dan kesaksianku itu aku buktikan dengan saya bersujud salat untuk menuju kepada kemenangan lahiriah, kemenangan jasmaniah, kemenangan rohaniah, kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Jadi perintah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi utusan Allah Ini tunggu. adalah Nabi Muhammad. Ini yang tapping di bawah katanya ada di dalam OT mengajarkan begitu. Memang tidak ada. Cuma pada waktu saya sekolah SD masih kayak di desa, belum ada guru agama. Jadi kalau pelajaran agama ya kita ikut agama juga, agama Islam. Gitu. Ya. Iya, Gak apa-apa Cece, gak apa-apa. Gitu. Oke, sip. Ya, Baik Cece, itu saya aja, Koko. ibadah dulu. Iya, ya Koko. Diganti dengan guru saya untuk sementara. Silakan ngobrol dengan beliau. Dia juga ada keturunan Indo-Indonya sedikit, tapi Afrika Selatan dia, campur Thailand. Kalau saya sama seperti Cece. Saya pamit dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Habis ini saya kembali Iya, 10 Koko, sampai makasih. 20 Selamat menit. Sore. Sore Cece, makasih. Ya, sholat kat dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, ini
merupakan arti dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi itu merupakan arti dari Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7 ya. Karena nama lain dan keutamaan dari Al-Fatihah itu yaitu Ummu Al-Quran, Ummul Kitab. Artinya induk atau inti Al-Quran karena seluruh kandungan isi Al-Quran merujuk pada makna surat ini. As-Sab'ul Mutsani, artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang karena selalu dibaca dalam setiap rakaat sholat. Rukun sholat, membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dan menjadi salah satu syarat sah sholat. Jadi kewajiban umat Islam dalam sholat itu adalah membaca Al-Fatihah karena hukumnya wajib dan menjadi salah satu syarat sholat yang sah. Peranakan. Kalau Gurunda kan ada peranakan Cina tuh. Panggil Koko dia. Aku itu biasa-biasa aja kawan. Hitam pekat. Oke, jadi di sini Gurunda sedang sholat dulu ya. Mau persiapan sholat asyar karena di sana sudah jam 4 ya. Kalau di waktu Indonesia Barat di sini masih jam 2:59 atau jam 3 lah ya. Namun di Makassar itu sudah jam 4, selisih waktu 1 jam. Man, sudah ada barcode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Kemana Koko? Ya, itu barcode-nya ya. Kirisnya teman-teman silakan berimpak sedekah, membantu mendukung niat baik Gurunda untuk membangun sekolah Apologet. Sudah saya trans. Ya, ini barcode bagi Ikhwan Fillah yang mau berdonasi untuk kegiatan pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia agar banyak generasi muda yang mampu mempelajari Al-Quran dan juga Alkitab agar nantinya kita bisa lebih diperkuat keimanan kita karena semakin banyaknya generasi-generasi muda yang pintar dalam memahami apologet. Kali beramal bersedekah tapi melihat keuangan kemampuan itu belum bisa ya, tapi jangan mengukur dari situ. Kalau menunggu kaya baru bisa memberi bersedekah itu nggak dimudahkan. Jadi jangan menunggu kaya, berapapun yang penting ikhlas ya, berapapun teman-teman. Ini nggak dibatasi ya teman-teman, seikhlasnya. Kuiris ini kuiris atau kris ini 5.000. Ya benar, kadang kita merasa berat untuk sedekah ya, karena mungkin kita itu masih kurang, masih banyak kebutuhan seperti itu. Namun terkadang
untuk memulainya kita itu harus ada pemaksaan, maksudnya dalam artian kita itu harus memaksa diri untuk sedekah. Nanti lama-lama kita terbiasa dan itu menjadi keikhlasan pada akhirnya. Ya, jadi untuk memulainya itu memang berat kalau yang belum pernah memulainya. Memulai sedekah itu memang berat kalau buat awalan. Cuma nanti kalau sudah terbiasa, nantinya kita akan ikhlas lahir batin untuk sedekah. Nomor rekeningnya Apologet Bunda, HP saya jadul Bunda. Oh, oke siap. Ini nomor rekeningnya ya saudaraku ya. BTN. Kenapa pula ini HP ku panas kali ya. BTN 401 3000 17173 MMCI. Jadi Gurunda itu selain dia pembina ya, ketua pembina API, penanggung jawab API, Apologet Islam Indonesia, dia pun ketua MMCI ya. MMCI itu ya Makassar Mu'alaf Center. Jadi menangani para mu'alaf di Makassar. Keren kan Gurunda? Ya. Tapi teman-teman, sekolah ini API. Sekolah yang akan dibangun ini API punya. Kita punya API, Apologet Islam Indonesia. Cuma rekening yang dipakai atas nama itu MMCI, Makassar Mu'alaf Center, supaya nggak bergabung dengan program-program atau dana yang di yayasan API gitu loh. Tapi ya nanti namanya sekolahnya itu ya sekolah ini Apologet API. Kita punya saudara-saudaraku ya. Belum ya. Jadi ini ya nomornya ya 401 3000 17173 MMCI. BTN ya, Bank Tabungan Negara. Kalau Apologet Islam Indonesia atau API, yayasan API itu BNI. Masya Allah Abacia, thank you, berkah-berkah. Bunda Rahma, ini nomor rekeningnya dibaca pelan-pelan, dibaca 3 angka, 3 angka, 3 Dipin angka aja gitu. Bunda, bisa nggak dipin? Nggak bisa Gimana dipin. tuh ya? Gimana? Koko lagi sholat. Gurunda mungkin yang iya Pak De, aku udah udah ada Pak De udah ku undang tadi. Jadi silakan teman-teman ya, berapapun itu kita akan sambut dengan senang hati dan berterima kasih. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Apalagi kalau banyak, Masya Allah. Oh. Ya, makasih yang sudah, ya, terima kasih banyak yang sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Open cam lah, Pak De. Aku lagi tiduran nih. Ya, saudara Jangan Barakallahu fikum. Bunda, kalau masuk API gimana caranya Bunda? ya, Pak Sen. Kalau mau masuk API gimana caranya? Tapi nggak harus mualaf. Ya saya bukan mualaf bang, saya masuk API bukan mualaf. Iyo, yang penting Islam bang. Iya, yang penting Islam. Nah, Ya, semuanya umat Islam bisa gabung ke API ya, tidak harus menjadi tidak hanya orang mu'alaf yang bisa masuk ke API, namun semua umat Islam juga bisa masuk ke API ya. Kalau saya itu anggota API dari Jawa Tengah yang berdomisili di Kebumen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini gitu juga ya. Alhamdulillah. Di sini begitu juga, saya tetap konsisten untuk ngemis koin ke saudaraku sekalian yang insya Allah akan kita gunakan, ya dananya akan kita gunakan untuk pembangunan sekolah Apologet Islam Indonesia. Dan ini sekolah ini bukan punya MMCI, bukan punya API, tapi punya umat, ya, karena akan digunakan untuk umat.
Nah, karena ini untuk Ya, umat, betul. tentu pembangunan ini berada di pundak kita semua. Siapapun Anda yang mengaku Muslim, ya, ini adalah tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kita semua, saudara sekalian. Aduh, kok anu suaranya mantul-mantul? Noise Pade, suaranya noise tuh. Menjadi tanggung jawab kita semua. Dan saya berjanji setiap koin yang saya dapat dari TikTok tanpa mengurangi satu mawar pun, semuanya saya serahkan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai. Jadi berapapun yang saya dapat, saya sumbangkan seluruhnya sampai pembangunan selesai. Gitu ya, saudaraku sekalian. Monggo dilempar-lempar mawarnya ke saya, ya, supaya bisa menjadi amal jariah. Begitu Bunda Rama, terima kasih. Ya, silakan bagi netizen yang mau berdonasi lewat mawar atau gift ya, bisa salurkan ke Pak Desugi. Jadi tidak harus lewat m-banking, lewat rekening atau kris, itu bisa. Jadi berapa? Jadi kalau mau lewat kris, lewat barcode itu yang di tempel oleh Bunda Rahma juga bisa, atau lewat koin dari Pak Disugi juga bisa. Saudaraku ini tanpa dukungannya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Blur Pak D, kecil Ini Pak D. apa silo Pak D? Kecil Pak D. Masya Allah. Yang baru saya transfer hari ini ya, Mantap. 490.996 rupiah saya transfer ke Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nah, hari ini barusan ini saya transfer sekitar jam berapa tadi itu? Jam 13.58. Nah, 1 jam yang lalu lah. Nah, ini kalau bisa hari ini di akun ini masih tertunda 73.000 ini. Ayo kita tambah tembus 500.000, nanti ditransfer lagi ya. Masya Allah. Ditransfer lagi ya. Nah ini Pak D. Ya, sama Pak D juga bisa, sama Pak Disugi. Jadi insya Allah amanah. Anggota API itu amanah semua. Amin. Pak D. Ada yang nanya begitu Pak D. Apakah mempelajari tentang keislaman dan juga mempelajari tentang kekristenan juga, atau seperti apa? Tolong dijelaskan Pak D. Ya, insya Allah sekolah ini selain umum ya, kurikulumnya itu umum, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, matematika, ya yang umum lah. Itu ada tambahan tentang keislaman dan kristologi. Nanti jebolan dari sekolah tersebut bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Wah, kan keren tuh. 4 bahasa insya Allah dikuasai ya. Karena mau tidak mau harus belajar bahasa Inggris, karena di situ nanti juga ada sekolah IT-nya ya. Itu kan kalau mengenai pondok IT itu kan udah dirintis sama Bang Juma itu dan sudah berjalan. Ya, itu untuk tingkat dasarnya. Nah, nanti untuk sekolah apologet ini insya Allah kita mulai dari SMP sampai SMA. Begitu Bang Al-Ayubi. Dan insya Allah gratis ya. Insya Allah. Kalau Jadi pondok ini atau sekolah ini nantinya formal gitu Pak D ya? Nantinya formal ya? formal ya, formal. Cuma nanti Wah, ada mantap. lokasi di mana Pak D? Lokasi di Bolangi, di Makassar. tanahnya Bang Juma, itu di samping masjid tuh. Masjidnya udah ada, itu masjid juga kita semua yang bangun, ya kita semua yang bangun masjid Nur Maulida, itu kita yang bangun tuh, ya para semua yang bangun masjid Nur Maulida. Dulu saya juga ikut ini ya, peresmian Masjid Nur Maulida yang ada di Makassar ya.
Jadi saya pernah ke sana bareng dengan Pak Desugi, bareng dengan Bang Handi, dan bareng dengan Lensa. Itu Lensa News Muslim juga dari Kebumen itu. Sekarang alhamdulillah jemaatnya cukup banyak di Makassar, di Masjid Nur Maulida itu. Dan untuk wisata rumah Hobbit Bang Zuma itu sangat indah. Banyak orang pada camping ya, kalau malam hari itu biasanya malam minggu banyak sekali yang ngecamp di situ. Suasananya itu dingin. 92. Kalau mau konfirmasi ya teman-teman. Makasih, alhamdulillah sudah. Makasih. Ya, yang di Semoga YouTube jangan mau Allah kalah sama membalas. netizen yang di TikTok. Yang di YouTube-nya Bang Zuma, yang Tolong di pelan- Tolong pelan-pelan, baik. Aku pelan-pelan katanya Pak D. 0, 8, 9, 5, 2, 80, 90, 7, 92. Ku ketik tadi cuma kan larinya typingan cepet, lari ke atas. Udah ku ketik tadi loh. Ini ku ketik lagi ya. Kosong, aduh. Jaringanku juga nih, kok jaringan ini ada yang nanya ini, ada yang nanya bisa masuk sekolahnya berapa gitu Pak D. Mengenai teknis kita belum apa ya Pak gitu Pak D. Belum kita musyawarahkan, nantilah kita musyawarahkan. Yang penting kita ini apa memulai dulu ya, peletakan batu pertama itu harus segera kita mulai. Nah, nanti kalau sudah nampak bangunannya gitu kan, baru kita rapatkan teknisnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak yang di luar Pulau Makassar seperti apa. Nah, itu nanti kita pikirkan di sana, saudaraku sekalian. Tetapi saya yakin ada asrama Pak D. Tinggal, iya, tinggal jauh ada asramanya, tinggal iya, dalam. Tapi saya yakin sih Bang Zuma itu sudah ada gambaran ke sana gitu. Tapi kan belum sempat disampaikan ke kita. Nah, begitu saudaraku sekalian. Yang penting kita niat bangun aja dulu ya, kita bangun aja dulu, insya Allah. Ini lambe, ini akun fake ya, dari blokir ada lagi muncul. Nah Nomor itu HP-nya teman-teman berapa? ada yang Enggak, ketik ulang tuh, enggak, udah kan? banyak hafal. 08952 Ya, 0895. 92. Enggak ada itu. Gampang tuh dihafal saudaraku. Jadi ini kalau kuris begini ya, bisa lewat Shopee Pay, bisa lewat Oppo, bisa lewat Dana. Kalau di Dana itu kan kirim-kirim duit elektronik tuh 10.000 bisa. Saya tadi itu lewat GoPay terus saya Bun. Karena saya nariknya kan dari narik TikToknya itu pakai GoPay saya. Kalau kemarin GoPay. pakai Dana, cuma sekarang sulit nambahkan Dana. GoPay cepat, enak. Itu GoPay itu walaupun $1 bisa Pak D. Iya. Saya pakai Oh, GoPay GoPay. itu gara-gara ini untuk bayar Starlink tiap bulan itu kan. Aku pakailah GoPay itu. Jadi sekalian Boleh untuk- kirim ini biar mempermudah kita menjumlah Bang Najib. Jadi setiap hari Jumat diumumkan ya berapa hasilnya. Jadi per minggu nih ya, per minggu, tiap minggu, tiap Jumat kita berusaha mengumumkan jumlah yang sudah terkumpul. Dan insya Allah bulan depan tuh bulan 9 tanggal 5 milad api ya. Milad ketiga api. Nah, di situ direncanakan pembangunan peletakan batu pertama. Insya Allah ya Ini teman-teman, ada mohon doa Bang restunya. Jailani, Bunda Bang Jailani. Ya, mungkin sudah cukup dulu video kali ini karena Bang Zuma sedang menjalankan sholat
sholat asyar ya maksud saya. Ya, karena Bang Zuma sedang menjalankan sholat asyar, kita tutup dulu diskusi pada kali ini. Kita lanjut lagi di lain waktu. Demikianlah perdebatan kita hari ini. Perdebatan yang kita jalani itu jadikanlah sebagai pelajaran agar kita itu lebih kuat ya dalam keimanan kita sebagai umat Islam. Untuk teman-teman yang menonton, silakan nilai sendiri. Setiap argumen yang disampaikan jangan hanya memilih berdasarkan emosi atau siapa yang paling meyakinkan, tetapi pelajari, renungkan, dan cari kebenaran dengan hati yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa diskusi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua sosial media kalian. Sampai jumpa di debat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bikin sekolah, Salam dari channel Sajian Islam. Bun.